Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Afrilia Fardani dengan NIM 234110102163 dari kelas 1 KPIE akan menjelaskan tentang materi Islamisasi di Banyumas sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Baik, sebagai pendahuluan, agama memiliki dua dimensi, yaitu dimensi teologis dan historis. Dimensi teologis artinya agama merupakan bentuk anugerah yang turun langsung dari Tuhan tanpa bisa diganggu-gugat. Sedangkan dimensi historis merupakan pengembangan akibat percampuran sosial budaya dan lingkungan sehingga membentuk entitas baru. Bagi masyarakat Jawa, budaya adalah hal umum yang lumrah ditemui dalam sendi kehidupan. Dalam lingkungan budaya ini, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir yang mayoritas berada di daerah timur dengan kesehariannya sebagai pedagang dan nelayan, serta penduduk pedalaman dengan corak kejawen yang berpusat di kota kerajaan Yogyakarta, Surakarta, Kresidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara kehidupan bersosial, masyarakat Jawa terpecah menjadi dua. Ada kelompok kecil yang mayoritas bekerja sebagai petani, lalu ada kelompok priai yang biasanya berprofesi sebagai pegawai dan berasal dari kaum cendekiawan. Dari kelompok sosial tersebut menghasilkan struktur kebudayaan yang menjadikan sebagai etika dan tumpuan dalam melaksanakan kehidupan yang erat kaitannya dengan unsur lain, seperti halnya agama. Jawa Tengah di bagian barat dan selatan atau JTBS 5 yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, serta Kebumen memiliki sejarah yang tak lekang dari sejarah kerajaan Jawa, seperti Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Karena letak geografis kerajaan-kerajaan tersebut yang jauh dari peredaran wilayah JTBS 5 mengakibatkan terjadinya perbedaan budaya dari keraton. Contohnya pada perbedaan bahasa atau dialek. Dialek yang dimaksud disebut dengan dialek Ngapak yang menjadi ciri khas Banyumasan. Menurut Bapak Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan suatu pengembangan dari Jawa Kawi, sedangkan bahasa Wetanan adalah bentuk baru oleh Sutawijaya. Maka daerah JTBS 5 ini adalah suatu wilayah berkumpulnya komunitas sosial yang secara jaraknya berjauhan dari kerajaan subkultur yang berbeda dengan Jawa seperti mayoritasnya. Banyumas mulanya berdiri sebagai bagian dari Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Namun pada tahun kematian beliau menjadi satu faktor runtuhnya kerajaan Pajang dan menjadi awal berdirinya kerajaan Mataram. Akibat dari peristiwa tersebut menjadikan Banyumas mengikuti perubahan dan beralih berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Raden Sutajiwa. Dalam model kehidupan beragama pada zaman kerajaan Mataram menganut konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu pemahaman yang bukan hanya dikonsepkan peleburan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan begitu, agama serta budaya berpusat pada raja. Lantas, bagaimana corak agama Islam Raden Sutajiwa? Dalam kekuasaan Raden Sutajiwa bercorak Islam kejawen yang mana penasehat dipegang oleh pujangga sebagai cendekiawan keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen, yang akhirnya tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Dalam tradisinya, Islam kejawen berpadu dengan karakter masyarakat Banyumas yang pada saat itu masih terpengaruh budaya Hindu-Buddha dan agama lokal, sehingga saat Raden Sutawijaya mendikte agar rakyatnya berpindah ke agama Islam kejawen, masyarakat bisa menerimanya.
Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung pesat. Terbukti dengan adanya sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Dari sejarah sosial politik sejarah Banyumas, pra-Islam sangat besar kaitannya dengan 3 kerajaan penguasa bumi Jawa. Sejarah Majapahit membentuk Banyumas bisa dijejaki dari sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah I di abad ke-15, sedangkan dari jalur kerajaan Pajajaran bisa ditemui dari sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 19. Kedua kerajaan itu lalu mengambil alih kekuasaan di wilayah Banyumas dengan mendirikan Kadipaten Wirasabah II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai 19. Jadi, Banyumas sebetulnya adalah kota kadipaten dari bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Babat Wirasabah menceritakan tentang asal-muasal Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati I di Kadipaten Wirasabah I yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit II pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi sampai Brawijaya V. Sedangkan dari Babat Pasir Luhur, kilas balik Banyumas bisa dijajaki dari zaman kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur pada masa kepemimpinan Sri Prabu Linggawesi Dewa Niskala dan putranya Sri Prabu Ratu Purana Jaya Dewata. Lahirlah 4 putra, yaitu Raden Harya Banyak Catra, Harya Banyak Bubur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Prameksa. Raden Harya Banyak Catra atau dikenal sebagai Lutung Kasarung menjadi ikon sebagai sarana penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan kerajaan Pajajaran, yang mana kekuasaan Pajajaran di Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai di keturunan keempat melalui Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, Adipati Banyak Kesumba. Dikutip dari tulisan Van der Molen, sejarah Banyumas dikaitkan dengan sejarah Keraton Galuh Purba yang didirikan oleh pendatang dari Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Akibat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba memungkinkan ada 9 kerajaan yang menjadi bagian dari kerajaan besar Galuh Purba. Di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Galuh Kalingga sebagai penerusnya. Maka di Jawa Barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Secara garis besar, sosial politik Banyumas sebetulnya embrio dari lahirnya beberapa kerajaan penguasa bumi Jawa. Namun karena rentang waktu yang terlalu jauh, pembahasan sejarah sosial politik Banyumas dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan. Dengan strata yang hanya sebagai wilayah kadipaten dalam kekuasaan kerajaan, masyarakat Banyumas tidak banyak melakonkan peran sosial politik. Hal ini juga didukung dari kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan, semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik. Meskipun Banyumas hanya berupa kadipaten, hal ini menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri yang menampilkan karakter unik. Contohnya Cowak, Bloak, terus Bloak, Ndablong, lalu ada Ajiban, dan Ndobos, lalu Banyol, dan yang terakhir ada Ndopok.
Yang terakhir, lalu kondisi ekonomi masyarakat seluruh daratan Jawa dikenal akan kesuburan tanahnya serta curah hujan yang tinggi. Hal inilah yang menjadi masyarakat Pulau Jawa mampu membudidayakan pertanian lahan basah. Masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Jawa, masyarakat bertumpu pada sungai sebagai sarana penghubung antar daerah, yang mana sungai pun bisa dijadikan sebagai sarana mata rantai kekuasaan. Pada pola ekonomi masyarakat Jawa mengalami kemajuan di abad keempat, di mana kerajaan besar di Jawa membuka jalur perdagangan dengan negara lain di kawasan Asia. Saat itu masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai, tetapi juga laut. Profesi masyarakat pun menjadi beragam, tidak lagi hanya sebagai petani, tapi juga menjadi pedagang, pemasok barang, dan penguasa kapal angkut barang. Selanjutnya ada kebangkitan Islam Puritan. Gerakan purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus berlanjut dalam sejarah dan Islam. Puritan menurut Karen Armstrong adalah agama yang diyakini sekelompok orang yang teguh pada peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber pada kitab suci dan tradisi Islam, dengan tujuan mengajak umat Islam kembali pada identitas Islam yang autentik. Sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan tersebut secara romantik adanya persatuan Islam dengan dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Maka dalam sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mendukung tahayul, bid'ah, dan kufarat. Semangat Puritan bukan hanya berbentuk ide gagasan, tetapi bisa juga berupa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, dan lain sebagainya. Islam Puritan dianggap sering tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat serta kepercayaan lokal. Beberapa hal yang mengganggu adalah seperti segala hal yang diamalkan kaum Puritan akan dijustifikasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak. Seluruh tindakan kaum Puritan secara internal didaulat atas nama Tuhan, sehingga perilakunya seolah-olah mengimplikasikan hukuman Tuhan pasti berlaku dan setiap orang harus tunduk padanya. Berdasarkan penelitian, terdapat dua organisasi keislaman Puritan yang masih berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Dalam pernyataan Babak Abdurrahman Wahid, Indonesia adalah negerinya kaum muslimin, sehingga memungkinkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan yang bahkan berkembang luas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, indikasi dari Islam moderat ditandai dengan perilaku normal dalam menyiarkan ajaran agamanya, menghindari kekerasan, lalu bertoleransi terhadap perbedaan pendapat, mengutamakan dialog, berpikir rasional, menunjang konsep modern secara kasat mata yang mengandung maslahat, serta menerjemahkan teks secara kontekstual. Lalu yang terakhir, menggunakan iktijad dalam menerjemahkan apa yang tidak terkandung di Al-Quran, sehingga saat ini menunjukkan bahwa Islam moderat berkonteks keindonesiaan itu bukan Islam yang dalam tanda kurung menyeramkan, dalam artian bukan Islam yang ekstrim apalagi radikal, tetapi Islam yang kekeluargaan. Kurang lebihnya seperti itu, saya cukupkan. Terima kasih.